Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi, Kepala SMK Negeri 1 Cidaun. SMK Negeri 1 Cidaun berupaya untuk menjadi salah satu sekolah berintegritas. Sekolah berintegritas adalah sekolah yang menerapkan nilai-nilai integritas, yaitu sekolah yang mengedepankan kejujuran, orisinalitas kerja berdasarkan kode etik guru, kode etik ASN, agar mampu menegakkan kedisiplinan sehingga memiliki tanggung jawab serta mampu menerapkan budaya malu dan memiliki sikap sportif. Untuk membangun sekolah berintegritas itu merupakan bagian dari gerakan revolusi mental sebagai upaya sekolah mampu membangun pribadi peserta didik agar memiliki perubahan sikap dan karakter. Perubahan sikap yang dapat dikembangkan agar peserta didik menjadi seorang yang bermartabat, yaitu perubahan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bela negara, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Penerapan nilai integritas ini akan menjadikan perubahan karakter seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah, yaitu bagaimana sekolah mampu mengintegrasikan nilai-nilai integritas ini menjadi pendidikan anti korupsi di dalam setiap pembelajaran yang ada, terutama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran bahasa Indonesia, ataupun pembelajaran eksak matematika, serta pembelajaran kejuruan, di mana guru mengembangkan media pembelajaran dengan perangkat pembelajaran yang mengaktualisasikan pendidikan anti korupsi tersebut sebagai upaya untuk mengkampanyekan sekolah integritas di lingkungan sekolah, terutama di SMK Negeri 1 Cidaun. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh kami di sekolah dalam upaya mengkampanyekan pendidikan anti korupsi ini di sekolah, yaitu dengan beberapa cara. Bertanggung jawab dan selalu dapat dipercaya. 5. Selalu menjaga nama baik sekolah. 5. Selalu menjaga nama baik sekolah. Di dalam maupun di luar sekolah. Di dalam maupun di luar sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia limpahan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan apel pagi. Kemarin sudah
ungkapkan atau disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Manfaat apel tadi. Salam selawat tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa sampai ke kita dan keluarga kita. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cidaun, Bapak, Ibu, dan staf tata usaha SMK Negeri 1 Cidaun, ada dua hal penting yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ketahui bersama saat ini dan bahkan dari beberapa tahun yang lalu, negara kita sempat dilanda bencana perekonomian. Salah satu yang memporak-porandakan negara kita ini adalah budaya korupsi. Tahu ya korupsi? Tidak hanya di kalangan atas saja, bahkan sampai titik paling rendah di keluarga. Mungkin anak-anak sekalian pernah merasakan ya, ketika disuruh orang tuanya, disuruh ibunya membeli ke warung, beli gula, beli bahan bumbu, dikasih 10.000, padahal dibelikannya cuma 7.500, ada 2.500 sisanya. Harusnya kita bersikap seperti apa? Mengembalikannya atau diberikan ke yang lain? Mengembalikannya, atau setidaknya bilang ke yang menyuruhnya, apakah itu bapak atau ibu, Pak, ibu, ini sisanya kurang, sisanya ada 2.500, saya minta buat jajan. Terkadang dari kita kan enggak pernah merasakan ya, saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi untuk membudayakan anti korupsi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan 9 sikap integritas yang bisa menghadang budaya korupsi ini. Dari yang paling kecil, integritas itu apa? Tahu nggak? Kita soal bicara integritas, ada yang tahu? Integritas itu gambaran diri seseorang di kehidupan sehari-hari. Ya. Di situ nanti ada jujur. Berarti jujur itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya enggak? Itu salah satu sifat integritas. Dan 9 sifat integritas yang dianggap KPK itu bisa menghadang budaya korupsi ini, salah satunya adalah sifat jujur. Apa yang kita perbuat itu apa yang kita katakan. Katakan apa yang kita perbuat. Yang kedua, sifat integritas yang dirilis itu adalah peduli. Peduli terhadap diri sendiri, peduli kepada teman, kalau kalian kepada rekan sejawat, teman kerja, peduli kepada orang tua, peduli terhadap guru dan masyarakat. Jadi tanamkan kepada kita mumpung masih tahap ini ya, pelajar. Jadi tanamkan bahwa kita itu peduli kepada semuanya, termasuk lingkungan kita. Kemarin sempat disinggung ya masalah sampah. Kita yang makan, bungkusnya kita buang kemana saja. Padahal sudah ada tempat
sampah yang disediakan di depan kelas masing-masing. Tolong peduli kepada diri sendiri dan lingkungan. Kemudian ada sifat adil ya, adil itu tidak berarti sama. Kalian punya adik, mau nggak diberi uang jajan sama 5.000 sama adik yang di SD? Mau nggak? Nah, itu kan kalau sama kan bukan berarti adil itu. Adil itu sesuai proporsinya. Jadi kalian belajar ya sesuai porsinya. Kalau dikasih uang saku misalnya 10.000 dari orang tua untuk 1 hari dari pagi sampai sore, ya terima. Jangan kemarin kata Pak KS itu apa, uniko, untuk usaha nipu kolot. Jadi di sekolah tidak ada bayaran, tetapi memberitahu ke orang tua bahwa ada bayaran. Dan saat ini kan sekolah sudah tidak memungut bayaran untuk biaya operasional sekolah karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi ini langkah paling mudah sebenarnya, paling terkecil untuk memupuk budaya anti korupsi. Karena kalau kita tidak dimulai dari kita, kemudian tidak dimulai dari sekarang dan saat ini, kapan lagi kita mampu membuat negara yang tercinta ini bebas dari korupsi? Paham ya? Mudah-mudahan mulai dari saat ini kita tanamkan untuk 3 saja. Apa tadi? Jujur, peduli, dan adil. Masih ada 6 sifat integritas lagi. Ada tanggung jawab, mandiri, dan sebagainya. Tapi Bapak tanamkan yang 3 itu dulu. Apa? Jujur. Jujur itu apa? Jujur. Apa yang kita katakan sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian peduli kepada semuanya, termasuk kepada lingkungan. Kemudian adil terhadap diri, terhadap rekan, kemudian terhadap lingkungan, ya sama saja. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sampai terjerumus dalam korupsi. Siapa yang ngajar tuh? Kemana? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kamu ngajarin siapa? Oh, enggak masuk? Oke, Bapak minta izin bisa masuk ya? Ya. Ngobrol sedikit ya. Menyampaikan tentang yang disebut dengan pendidikan anti korupsi. Ya. Sudah pernah dengar apa itu korupsi? Siapa yang bisa menjelaskan sekarang? Coba angkat tangan. Angkat tangan, siapa yang bisa? Semua malu. Ayo angkat tangan aja. Kita sudah tahu apa itu korupsi. Siapa nama? Belum tahu. Oke. Siapa nama? Zahra. Coba dengar ya, yang belum tahu apa yang disampaikan oleh Zahra. Menurut saya, korupsi adalah bentuk ketidakjujuran dalam diri kita sendiri. Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran di dalam Diri kita sendiri. Oke. Ketidakjujuran apa itu? Seperti apa ya?
tidak jujur, jujur, berbohong. Oke. Ada yang mau nambahkan nggak? Oke, siapa nama? Sita. Sita, apa itu korupsi? Tadi kalau kata apa? Zahra, ketidakjujuran pada diri sendiri. Korupsi itu semacam penyalahgunaan uang atau penggelapan uang. Penyalahgunaan uang atau penggelapan Uang. Sama, bisa juga. Ada yang mau sempurnakan lagi? Oke, tidak apa-apa. Artinya secara tersirat kalian sudah paham ya. Korupsi itu sesuatu tindakan yang tidak baik kan? Baik apa enggak itu? Ya. Harus kita lakukan atau tidak? Ya. Itu korupsi ya. Artinya tadi satu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pribadi kita, kemudian penyalahgunaan. Nah, kita akan coba lihat apa itu korupsi sebenarnya, pengertiannya. Jadi korupsi itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang di mana menyalahgunakan kewenangan, kemudian menyalahgunakan sesuatu yang bukan haknya. Itulah korupsi. Korupsi yang paling kecil biasanya yang kita lakukan adalah usaha nipu kolot. Ya, korupsi yang biasa sering kita lakukan. Pak, Bu, di sekolah badek ada kerja tugas kelompok. Aya udunan 5.000 seorang. Padahal tak aya kegiatan. Nah, itu salah satu bentuk langkah-langkah korupsi sebenarnya. Kalau hal itu selalu dibiasakan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang sehingga pendidikan korupsi ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan punya tanggung jawab. Anak-anakku, kalian sekolah tujuannya untuk apa? Belajar. Belajar supaya apa? Supaya memiliki karakter yang lebih baik ya. Yang sesuai dengan prinsip pelajar Pancasila. Mari kita lihat video bersama-sama. Ya. Yang pertama menggambarkan tentang bagaimana kita berani tidak mengambil hak yang bukan orang lain atau barang orang lain. Coba lihat yang atas, yang pertama itu. Itu perilaku siapa itu? Perilaku siapa? Mudah-mudahan perilaku teman bukan perilaku kita ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di kalangan pelajar. Pada saat ujian, ngapain? Nyontek. Baik apa tidak? Tidak. Siapa yang sering melakukan? Berani jujur itu hebat. Siapa yang sering melakukan? Berani jujur adalah hebat. Kalau sudah jujur, maka kita harus tumbuh perilaku yang apa? Bertobat, tidak melakukannya lagi. Mau nggak? Jadi bertobat untuk tidak berani jujur. Coba kita sebutkan bersama. Berani jujur hebat. 1, 2, 3. Berani jujur hebat. Itulah saya. Itulah saya. Nah, ulangi lagi. 1, 2, 3. Berani jujur hebat. Itulah saya. Coba rangkum. Yang pertama tadi apa? Menyontek. Kemudian yang kedua bolos. Ya, bolos kuliah itu adalah bolos sekolah ya. Sana sering bolos. Nah, sering bolos. Langkah-langkah sudah mendekati perilaku korupsi.
Kemudian tahu titip absen teh? Titip absen teh beritahu teh orang kadang-kadang titip absen teh padahal tersakit bilang sakit. Tidak izin padahal lagi main kemana-mana izin jangan ngantarkan orang tua padahal mengantarkan orang tua. Izin lagi ada keperluan keluarga padahal banyak gitu ya. Siapa yang sering begitu? Angkat tangan dong. Berani jujur? Hebat. Bisa ya jadi moto kita. Berani jujur hebat. Nah yang ketiga, saya sering terlambat. Abdi, tanya. Saya sering terlambat. Nah, oke. Apa penyebab terlambatnya? Terlambat ada? Ya, yang keempat, copy paste, tugas. Dipasien tugas ke guru, pengerjakannya lira, misalnya biasanya matematika itu, data di sekolah nulis jawabannya. Sesuai perilaku yang sudah mengarah ke korupsi. Kemudian ini nanti laporan pertanggungjawaban ini biasanya pada saat PKL. Yang tahu bebas, kerjakan sendiri gitu. Kemudian beri hadiah pada guru, kemudian memasukkan data. Memasukkan data ini orang tidak mampu disebut mampu, orang mampu disebut tidak mampu gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini beberapa hal perilaku korupsi yang mesti ditunggu. Kemudian, bagaimana kita melawannya? Kita melawannya tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan ada 3. Jujur, kemudian adil, peduli ya. Nah ini ada 9. Kita harus jujur. Kalau salah, maka kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita jujur untuk tidak melakukan sesuatu yang bukan hak kita. Kita harus jujur mengerjakan sesuatu yang memang itu hasil pekerjaan kita. Nah ini ada 9. Kita harus jujur. Kalau salah, maka kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita jujur untuk tidak melakukan sesuatu yang bukan hak kita. Kita harus jujur mengerjakan sesuatu yang memang itu hasil pekerjaan kita. Bukan pekerjaan orang lain. Kemudian peduli. Peduli ini kita harus punya rasa empati terhadap lingkungan, teman. Ada sampah yang berserakan, diambil. Punya kita sendiri habis makan, masukkan ke tempat sampah. Nah itulah kepedulian kita terhadap cinta lingkungan. Bukan karena ditinggali sama ibu guru atau bapak guru, baru simpan sampah. Tapi kita sendiri muncul kesadaran tersebut. Supaya apa? Salah satunya juga bisa kita sehat. Ya. Nah yang ketiga adalah mandiri. Maka lakukan sesuatu berdasarkan kemampuan Anda. Bahwa semua manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadikan kelebihan sebagai potensi yang kuat, jadikan kekurangan untuk belajar melakukan lagi yang lebih baik kan? Jadi supaya apa? Kita menjadi orang yang teguh pendirian, mandiri ya. Kemudian yang keempat, disiplin. Disiplin itu melaksanakan apa yang menjadi ketentuan. Tiap pagi dibacakan tata tertib sekolah, diamalkan tuh, bertanggung jawab, kemudian setia menjaga nama baik sekolah, berperilaku baik di sekolah ya. Yang pertama adalah taat beribadah kan. Kemudian kerja keras, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Ini 9 hal anak-anakku sekalian yang perlu kita lakukan di sekolah sebagai salah satu benteng supaya kita
sedikit demi sedikit lah. Atau supaya kita terhindar dari perilaku korupsi. Diklat ASN P3K siapa? Saya belum selesai. Kami salah materinya ya. Bu Teti, apa Bu Teti berintegritas? Pan baru selesai, Bapak Reno? Sudah lupa, makanya bisa memaafkan gitu ya. Bu Rena? Bu Teti kan dulu PKN, Pak Taufik berintegritas. Menunjukkan kesatuan atau dedikasi, menunjukkan kesatuan kebersamaan. Menunjukkan jati diri yang sebenarnya sesuai dengan standar profesional yang perlu kita lakukan. Ya. Kalau kita kemarin pada kita sebagai guru, tapi kalau kita sebagai ASN, maka yang kita pakai adalah kode etik kita sebagai ASN, ya, yang perlu kita lakukan. Nah, setelah berintegritas ini arahnya ke sana, artinya bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang sudah kita jadikan prinsip di dalam diri kita, baik sebagai guru ataupun sebagai ASN, yang kita terapkan dalam lingkungan kerja di sekolah kita gitu. Ya walaupun sebagai besar kita termasuk saya sendiri belum bisa menerapkan hal tersebut. Nah ini yang harus kita coba bangun. Semoga nilai-nilai itu menjadi suatu kebiasaan yang menghadirkan sekolah ini mempunyai budaya yang selalu patuh terhadap aturan dan tata tertib. Arahnya ke sana. Ya. Nah untuk menuju ke sana itu ada 3 hal sebenarnya. Ya, akuntabilitas, kemudian partisipasi, kemudian transparansi. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman taqwa wa 'adana liman asalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim bahwa astagfirullah qailun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu fasujudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. SMK Negeri 1 Cidaun. Lawan korupsi, perbaiki bangsa ini. Berani jujur. Hebat. Mantap. Siswa-siswa SMK Negeri 1 Cidaun. Lawan korupsi, perbaiki bangsa ini. Berani jujur. Hebat. Kami pelajar SMK berbudaya, berbangku dalam satu bineka, menjunjung tinggi nilai Pancasila, berbakti untuk nusa dan bangsa. Bersama kita akan raih prestasi, berkarya